ini ya kita menduga ya, apalagi lawan daripada Nikita Mirzani ini adalah raksasa yang paling besar, yang sangat besar, yang penghasilannya memang juga sangat besar. Seperti yang mungkin saya sampaikan di awal, memang bayangkan dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan 50 M. Jadi uang untuk apa namanya, untuk ini dugaan ya, untuk menyuap aparat penegak hukum sedikit doang kan. Apalagi saya dengar ada pernyataan-pernyataan bahwa antara BAP dengan apa tuh, nggak ada kesesuaian katanya dan lain sebagainya, itu pernyataan-pernyataan. Ya, artinya bisa saja terjadi suap dan lain sebagainya. Itu untuk dugaan-dugaan sementara aja ya. Itu dugaan, ingat itu dugaan, bukan bukan berdasarkan fakta, bukan rahasia umum. Makanya kata kata Lauren Pritchman, baik atau tidak suatu negara itu tergantung 3 hal. Yang pertama, substansi hukum. Yang kedua, struktur hukum. Yang ketiga, budaya hukum. Nah, terkait dengan apa nama, saya masuk langsung ke ini ya, struktur hukum itu tadi aparat penegak hukum, misalnya jaksa, hakim, polisi, menteri dan lain sebagainya. Banyak mereka yang tangkap tangan suap, bahkan mereka korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua budaya hukum. Nah, terkait dengan suap menyuap ini udah menjadi kebiasaan. Ini sudah menjadi budaya di pengadilan dan lain sebagainya. Artinya di situ ada dugaan kita bahwa aparat penegak hukum disuap, dan sudah tepat apa yang dilakukan Nikita Mirzani melaporkan ke KPK itu. Terima kasih Bang Jaka, terima kasih, mantap. Bang Mr. Blin aja yang nanggapi ya. Silakan Bang Mr. Blin, 3 menit. Silakan. Ya, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Selamat malam Bang. Ya, saya cuman mau menyampaikan begini aja, Bang Hos ya. Pada dasarnya kan sangkaan pasal atau dakwaan pasal itu kan ditujukan terhadap perbuatan yang diduga pelaku. Ya kan? Iya, iya Bang. Nah, berarti yang harus dibahas itu adalah perbuatan pelaku. Karena pasal itu didakwakan terhadap perbuatan yang diduga pelakunya. Apakah perbuatan pelaku itu memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan? Kalau tidak, silahkan dibantah. Mana bantahannya? Bukan menganalisa perbuatan atau keadaan si korban. Kok kita Telat, malah jadi telat, telat menganalisa masuk perbuatan ini, korban? Bang RP Min telat masuk. Bukan, saya melihat itu sederhana aja sebenarnya. Kalau memang ya antara Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki tidak melakukan unsur-unsur yang didakwakan, mana bantahannya? Unsurnya jelas, memaksa orang lain untuk menyerahkan, ya kan? Menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Unsurnya sudah jelas kok di situ, mengancam. Nah, mana pembelaannya? Kalau memang itu tidak ada, tidak dilakukan oleh pelaku, mana bantahannya? Kok malah menganalisa, kenapa kalau barangnya tidak bermasalah, kenapa mau bayar? Mana buktinya dia tertekan? Mana buktinya dia merasa terancam? Korban itu sudah dimintai keterangannya. Nah, sekarang terdakwa ini, yang disangkakan itu, perbuatan-perbuatan itu, mana pembelaannya? Bantahannya mana? Kok yang saya dengar cuman tentang Reza Gladys, dan Reza Gladys. Semua sudah diuraikan di dalam dakwaan. Saksi-saksi dihadirkan untuk mengkonfirmasi kan. Nah, sekarang mana bantahan dari dakwaan itu terkait dengan perbuatan pelakunya? Apalagi sampai menyimpang, misalkan sampai ke kasus suap yang sifatnya masih dugaan. Kita lihat realita yang persidangan yang sedang berjalan aja lah, jangan kejauhan. Demikian, host. Oke, antara Bang Jaka sama Striker dan Bang Awing siapa yang mau jawab? Saya.
Oke, silakan Ya Bang. udah Jaka dulu. Iya. Kadang-kadang Siap. kadang-kadang Bang RPM ini aneh juga. Kita kan sifatnya di dalam apa namanya diskusi ini kan menganalisa. Makanya saya menggunakan kata jika ataupun saya menggunakan kata-kata apa namanya dugaan dan lain sebagainya. Kan tugas kita di dalam komal-komal ini menganalisa kasus itu, bukan membantah. Terkait dengan bantahan-bantahan itu kan yang jelasnya yang melakukan bantahan itu adalah lawyernya Nikita Mirjani yang seharusnya membantah terkait dengan hal itu. Nah, kita di sini cuman menganalisa. Makanya berulang kali saya sampaikan bahwa jika Nikita Mirjani bisa membuktikan, kan itu terkait dengan endorsement dan bahkan itu diberikan secara sukarela, uang itu atau istilah Nikita Mirjani itu diberikan secara cuma-cuma oleh Rija Gladys kepada dia, maka unsur pidana terkait dengan ancaman tekanan itu nggak ada. Pasal-pasal itu dengan sendirinya gugur. Kan itu analisa. Nah, kalau kita mau, Kalau cuman kita ini analisanya bukan begitu ya untuk lawyernya apa kita Nikita. diskusi? Bukan 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 kita sebagai lawyernya Nikita Mirjani lalu membantah pernyataan Mr. Blend. Ngapain? Kecualinya lawyernya Nikita Mirjani. Kita kan di sini diskusi. Pakai pendapat dan logika hukum kita. Bagaimana cara kita memandang sebuah kasus ini. Nah, justru itu yang terjadi. Justru kalau kita mengikuti dakwaan yang ada, ngapain kita diskusi? Tinggal Bang Deddy bacakan aja dakwaannya, udah nggak perlu didiskusikan lagi, nggak perlu dibantah lagi. Kan begitu. Nah, justru bantahan itu dari kita, bagaimana persepsi kita memandang dakwaan yang ada. Seperti saya memberikan pendapat-pendapat misalnya memang terkesan di luar konteks atau dugaan dan lain sebagainya, tapi itu bisa saja terjadi dan bisa saja tidak, namanya analisa. Kita bukan berbicara tentang sesuatu yang sudah pasti kecuali udah ada putusan. Apa yang kalian sampaikan di Komal ini pun terkait dengan apa yang menurut persepsi kalian, ya aku hargai terkait persepsi kalian. Tapi bukan berarti yang kalian sampaikan selama ini di Komal-Komal ini adalah pernyataan yang benar. Artinya bisa saja benar, bisa saja tidak. Kan masih ada dua kemungkinan terkait dengan hal itu. Ya, Dan benar, saat bisa ini saya. Nikita Mirjani pun belum bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah. Nah, terkait dengan bantahan-bantahan itu kan kita di Komal hanya kita yang bisa membantah. Terkait dengan fakta di persidangan yang melakukan bantahan itu merupakan kewenangan dari Bang Fahmi dan tim, bukan tim Komal yang untuk membantahnya. Ya sekarang Kalau tim analisa Komal itu Anda ya, hanya dokumen kan sudah menarasikan ada dan dakwaannya. menganalisa. Sampaikan aja analisa Saya Anda udah terhadap dakwaan disampaikan. itu apa. Kita Kalau nggak cuma percaya dengan mengatakan Host bahwa diatur, host diatur, nanti host. ujung-ujungnya Nah, akan oke, dibuktikan gini. nanti, ya kita tunggu nanti aja kalau begitu. Saya tanggapin Oke ya. Bang Jaka, kebetulan waktu Bang Jaka habis. Nah, jadi gini, tapi sebelum lanjut, aku pengen tanya dulu sama Bang Jaka. Bang Jaka mau nggak membahas apa yang telah terungkap di persidangan? Mau nggak? Atau Abang membahas lebih ke teori atau rumus-rumusan hukum? Abang mau membahas tak tentang fakta yang telah terungkap? Karena sebenarnya kita bedah kasusnya itu. Iya, Itu Bang. tentu saya menggunakan dengan analisa saya dong, Ya, dengan pendapat-pendapat nggak saya. bisa dong. Ini kan sesuai dengan pendapat apa yang Iya, kata dengan Jaka. pendapat kita masing-masing, Kalau- sesuai Iya, dengan persepsi Kalau saya. kalian hanya berdasarkan Ingat begini, dakwaan, ya Bang Deddy. dakwaan. Ingat Bang Deddy, Enggak, kalau Jadi kita aku nggak melarang begini. Bang Jaka berpendapat. Aku nggak melarang, nggak boleh Bang Deddy, dilarang. gini, ini Cuma logika aku mau sederhana tahu- aja Bang Deddy. Logika Iya. sederhana. Lebih 150 tahun yang lalu hingga saat ini orang masih belajar tentang mendefinisikan hukum. Orang masih meraba-raba tentang pengertian hukum. Menurut si A, pengertian hukum itu begini. Menurut si B, menurut si C. Nah, begitu juga dengan fakta itu. Kita Ya. analisis dengan persepsi, metode, dan cara kita memandang terkait dengan hal itu. Jangan salahkan saya dong. Saya bisa berpendapat berbeda dengan Bang Deddy atau yang lainnya. Kan boleh saja kita menganalisa terkait dengan hal itu. Nggak ada larangan.
kecuali analisa itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang nggak boleh, Bang Deddy. Nah, Jadi jadi jangan tidak ada giringan larang-larang saya opini. untuk berargumentasi. Gitu, Bang Deddy. Nggak, bentar, jangan bilang. Kayaknya dari tadi host nggak pernah melarang abang berargumentasi. Host cuma mau nanya, Bang Jaka mau nggak membahas tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan? Karena teman-teman di sebelah sini membahas itu, Pak Leo, Bang Mr. Blind. Maksud aku tuh bisa nggak kita ini seolah-olah Bang Jaka ini PH, seolah-olah Bang Mr. Blind ini jaksa gitu loh. Kan enak diskusinya. Izin Pak Leo Justru aja tadi itu. nggak bahas, Justru nggak bahas fakta-fakta persidangan kok. Dia nggak bahas fakta-fakta persidangan, Bang Leo. Saya dari awal saya dengarkan itu. Oke. Tapi dia menjelaskan tentang peristiwa dan itu pun tidak utuh peristiwanya. Hanya Siap. melompat-lompatkan mengambil keuntungan saja. Oh, Itu. Sebenarnya bentar. saya mau skip dia tadi, cuman Enggak. waktunya belum ada buat saya. Mana yang saya potong-potong? Pak Saya Leo, tuh sebentar Pak menjelaskan. Leo. Pak Leo, biar saya yang ini Pak. Saya bikin sepakatan dengan teman-teman. Kita sepakat ya, Bang Jaka dan tim ini adalah PH, Pak Leo dan Mr. Blind ini adalah jaksa. Sepakat ya, kita mainkan. Sepakat? Kita mainkan nih. Jadi biar kita nggak tertutupi ke teori-teori Gini. hukum. Kita pengennya ini dieksaminasi, biar kami penonton ini dapat pencerahan dari kalian-kalian ini. Yang satu seolah PH-nya NN, yang satu seolah jaksa gitu loh. Gimana kira-kira? Oh, jangan Sepakat nggak? Ini bukan ruang teori-teori persidangan, Dedi. Saya dari Ini bukan awal- ruang persidangan. Saya dari awal Jangan main sudah- seperti itu. Saya dari awal itu sudah menegaskan saya itu nggak pro ke siapapun. Saya itu memberikan edukasi hukum, oke? Terus tadi itu kenapa saya itu meluruskan beberapa hal yang nggak sesuai dengan fakta di dalam dakwaan, oke? Nah, kemudian tadi soal dugaan. Sebenarnya untuk pengetahuan bersama juga banyak kasus justru terdakwa yang menyuap, seperti kasus di Surabaya. Itu yang menyuap itu siapa? Terdakwa. Kasus yang Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat sampai Ketua PN Jaksel ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus tetap praduga tidak bersalah ya. Itu juga dari pihak terdakwa. Artinya apa? Terjadinya banyak aparat penegak hukum itu yang akhirnya dinyatakan bersalah maupun sampai saat ini menjalani proses hukum, itu juga dari terdakwa. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya masyarakat itu juga memahami dalam kasusnya Nikita Mirzani ini nggak cuman korban yang memiliki potensi, yang memiliki kemungkinan untuk menyuap. Dari sisi terdakwa juga ada kemungkinan, gitu loh. Jadi sebenarnya menggunakan dugaan-dugaan untuk membantah dakwaan itu nggak apa namanya ya? Nggak substansial. Substansi. Karena apa? Itu masih dugaan. Apalagi yang dugaan itu didasarkan kepada rekaman pembicaraan yang tidak melibatkan korban langsung, yang tidak melibatkan pelapor langsung. Ya, kalau dari saya pribadi itu tujuannya untuk memberikan edukasi hukum, makanya saya sampaikan. Izin Bang, apa bedanya kasus Niki kalau gitu Bang? Kan nggak ada omongan Niki langsung sebagai pelaku, yang ada omongan Mail dengan si DRG. Bang, di dalam Apa hukum bedanya? Sama kan? di dalam hukum itu ada namanya turut serta, Bang. Pasal 5. Memang ada Bang kepastian hukum Bang saat ini Bang. Saya tanya sama Bang. Loh, ini kan lagi diperiksa perkaranya. Nah, kan? Berarti kan masih dugaan juga Bang. Loh iya, masih dugaan. Dakwaan itu masih dugaan kan? Ya sudah. Gak Tapi usah gini. ngomong. Tapi gini, Gak usah ngomong, pasti dugaan. Jam aja, tutup dulu. Kau, ada perbedaan. Kau tadi melarang aku anjing ngomong sesuai dengan tidak substansial dan lain sebagainya. Kau ngomong masih dugaan. Berak aja, Bang. Memang kita bicara dugaan bang di sini. dengerin dulu. Saya jelasin. Yang paling ngocol apa dikasih waktu kalau Saya ngocol. jelasin Kalau perbedaan. abang mau berbicara tentang kepastian, abang ngomong nanti setelah ada putusan. Nah, itu pasti. Di sini tuh nggak ada yang bahas kepastian. Saya ini soal ngomong soal dugaan. Juga tadi, Ya? tadi Anda menyampaikan bahwa apa yang kusampaikan itu dugaan. Lah kan, Nah, tadi Anda menyampaikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu dugaan, bukan substansial. sekarang Jadi saya nggak tanya, usah ngomong. sekarang saya tanya ke abang, dugaan pemberian suap ke APH itu udah ada proses penyidikannya belum?
Ya kan Sudah tadi su- abang sudah ada menyampaikan tersangkanya bahwa belum? apa yang ku sampaikan Jawab, itu Jak, cuma Jak, dugaan. Jaka, Dijawab aja. Wih, jawab. Jangan Kan saya muter-muter. biar Jaka, biar Jaka, saya- jawab. Lu biar saya jawab, tunjukin bilang. perbedaannya. Hanya Biar saya baru tunjukin perbedaannya. Iya, ini ya. ngomong juga dugaan. Dijawab ya, nggak jawab. Nih, biar Nggak saya bisa jawab, Jaka. biar saya tunjukin perbedaannya. Dugaan Ngaco, suap ngaco. ke aparat penegak hukum itu lidik aja belum, Dia doang sidik sengaja. aja belum. Sedangkan kasusnya Nikita Mirzani ini statusnya sudah tersangka, sekarang sudah terdakwa. Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu minimal 2 alat bukti. Sekarang pertanyaannya, Iya. kasus dugaan Pertanyaan saya kepada dugaan suap abang, ini, pertanyaan saya dugaan pada suap ini abang, ya sudah kan di saat laporan itu sudah dimasukkan, apakah itu bukan dugaan? beda status. Diterima loh laporannya. Loh, diterima. apa yang beda status? Kan ini kan masih dugaan. Itu Dumas Kan bang, makanya bukan saya Diterima jelaskan kan? bedanya. Berarti Dengerin. Maaf ya. masuk dong. Kita garis Jelasin. bawahin dulu bang. Kita garis Jadi bawahin kalau dulu ya. abang ngomongin tentang Beda masalah Dumas sama LP, terdakwa Bang. segala macam, sebelum ada putusan hakim ya kan, maka semua itu dugaan bang. Loh, iya. Tapi gini, ada Nah, ya sudah. perbedaannya. Apa yang abang, Masalahnya di mana apa yang dugaan abang, saya? iya. Masalahnya di mana ketika kita Jadi beragu apa yang dengan diributkan? saya itu, masalahnya Loh, di mana? ada dong jelas. Jelas ada yang diributkan. Bang, kalau kasus dugaan Kita suap tidak itu boleh menuduh, kita boleh menduga, kan gitu, boleh curiga. Lah kenapa? Dipahami dulu orang lagi Masalahnya di ngomong, mana, gantian kan? lu pada ngomong. Bukan masalahnya si Leo ini nggak nyambung. Pada kasih dulu, ya kan? Dia ngomong dulu, Kacau. dia ngomong dulu. Apa ya? Nanti baru dijawab. Narasi dia rancu sendiri gitu. Jangan sampai air striker tapi kau merusak jelasin narasinya ya. Kau sendiri. jelasin. Makanya kau pahami. jelasin dulu, didengarkan dulu. Ada perbedaan. Nih, saya jelasin. Dugaan suap ke majelis hakim, ke jaksa penuntut umum sampai sekarang itu penyelidikan pun belum ada. Ya, itu jelas. Artinya bukti pun belum ada ditemukan soal dugaan suap itu. Sedangkan kasus Nikita Mirzani ini sudah ditetapkan tersangka, sekarang sudah didakwa. Artinya apa? Sudah ada bukti. Nah, bukti yang dimiliki penyidik dan penuntut umum itulah yang sekarang sedang diuji. Gue geli dengerin ngomong. Geli apa nggak Oke, ngerti? saya jawab bang. Bukan, konteksnya, bang. Bang. Sekarang saya tanya, di saat abang melaporkan, di saat DRG melaporkan si Niki, apakah langsung diproses penangkapan? Loh enggak, makanya itu kan ada prosesnya. Nah, dugaan kan, meskipun Dijawab, dugaan juga kan, dijawab dulu. di saat Jangan diterima anak-anak juga, ya kan di gitu, BFP, Pak. ya kan. Itu Justru. dugaan. Jangan Nah, anak-anak ini kan gitu. prosesnya, Orang itu bang. nggak jelas, Proses gitu. laporan ini kan sudah Kalau begitu diterima, kan ya seakan-akan kan. jawabannya Masih itu dipelajari. orang Lo benar. nanti Kan dulu, bang. dia kan Bang. Bang Leo itu Masih kan menjelaskan. enggak, masalahnya gitu. gue bingung. Dia ini Jangan- ngomongin jangan dugaan dikatakan dulu, itu dia berbeda-berbeda. menjelaskan dulu, supaya di bawah. Bang, dugaan itu tidak ada di Iya, dugaan 1, ketika 2, orang 3. jawab, gini loh, Dugaan itu gini ya, dugaan. teman-teman. Beda. Itu Beda yang harus kan? dipahami, Bang Bang Leona. Leo menjawab gitu loh. Gini, Justru bedakan karena aja dia mana yang namanya pengaduan Gua geli. masyarakat ya, mana yang namanya LP laporan. Justru karena masih dugaan itulah Itu kita kan bisa masih pengaduan. berdiskusi. Dumas Kalau itu sudah sifatnya, pasti, bukan udah LP. kepastian, kalau udah ada putusan ngapain lagi kita diskusikan? Justru karena masih ada dugaan-dugaan ini. Nah, apakah boleh kita menduga? Ya boleh. Ya terus Dasarnya apa? substansinya Dasarnya dengan apa? perkara ini Iya, apa? saya jelaskan dasarnya apa. Dasarnya itu ada namanya aliran filsafat kritikal legal Sudah theory. bilang aja substansinya apa kata dengan dia? perkara ini apa? Apa kata dia? Kita wajib curiga dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, jaksa, hakim, polisi itu merepresentasikan negara. Bahkan Iya terus substansi dengan jaksa perkara itu- ini apa? Langsung aja to the jaksa itu- point, gak usah muter-muter. bahkan jaksa itu Memang gini ya, kalau disebut Jaka ini sebagai nggak berani. pengacara negara. Sana. Artinya apa? Kita Diskusi boleh itu yang benar boleh aja boleh substansinya berani, apa? berani. Keluar Anda, analisanya aparat sesuai penegak keilmuan. hukum aja. Jangan Kalau dia masuk muter-muter. kasus nggak berani. Memang aparat penegak hukum ini diduga telah dilakukan Ini, suap. Maka sebentar. sudah Ya, kalau pernah gitu itu kita duga tindakan juga yang Nikita dilakukan Mirzani nyuap. Nikita Mirzani itu tidak salah. Sudah apa selesai yang perkaranya. dilakukan itu. Mau bilang apa? Tidak salah. Nah, dan Atau ginilah teman-teman, sebentar, gini, gimana? Makanya tadi aku bilang kita ini kan mau bedah kasus. Kita ini bedah kasus apa yang telah terjadi. Kita berikan penilaian, ya. Betul, Bang. Jadi kalau bisa, Serius, ya? sebentar Jet. bang. Dia Aduh, nggak akan gimana, berani, Bang? Jen. Yakin gue nggak akan berani. Sebentar Yakin, saya bang. yakin. Ya makanya aku mau mencoba meluruskan. Ini kita ini mau bicara tentang kasus di mana telah ada dakwaannya dan telah berjalan sidangnya
atau kita mau melebar-lebarin kepada dugaan-dugaan disuap lah, inilah, mau kemana kita nih Nggak diskusinya? akan berani, Det. Dia masuk ke kasus nggak akan berani. Yakin gua. Yakin. Nggak akan Ya, berani. bukan nggak berani, Mau kemana? kan yang bawa dugaan Ya, tadi kan mau gua, Leona. nggak akan berani. Ayo, Bang Jaka mari nggak kita boleh bahas bawa kasusnya, ayo. dugaan. Nah, Ya udah, sekarang kalau buat berani kita tanya bahas dakwaan kasusnya. itu Berani nggak? dugaan Gua tanya, bukan, gua jawab. ternyata itu dugaan. Iya, udah gua tanya, ya kan? berani nggak Lah, bahas berarti kasus? kan dia blunder sendiri. Berani nggak bahas kasus? Blunder Gua tanya. sendiri. Gitu loh. Blundernya Berani nggak gimana? bahas Blundernya di mana? Loh, Banyak kan Terus kamu kalau kita mengatakan Jaka berpendapat, tidak Nanti boleh dia bawa membantah dugaan, tapi kamu pernyataanku dugaan. membawa Nggak terdakwa. Dakwaan Bawa dan dakwaan. dugaan itu Ya, berbeda, secara Tuan. dugaan. Itu loh. Mereka nggak tahu Berarti kan ilmunya. apa dakwaan itu kan masih Ya dugaan. nggak berani mereka bahas kasus. Iya, Sekarang kan? bahas Belum kasus. ada berani nggak? putusan Gua tanya. hakimnya kan. Diskusi kita debat bahas kasus. Berani nggak? Iya betul. Gini, Kita Bang. jawab aja berani apa Loh. nggak bahas kasus. Gua Tadi mau itu kasus, kan kita gua menyelesaikan mau itu ikut dulu. dakwaan. Makanya Gua tanya jadi berani nggak bahas masalah kasus? gitu. Tapi kan Sebentar, masalahnya teman-teman, si sebentar. Jaka Berani tidak mau kemana boleh pun. bawa Kan nggak Udah, berani, ini kayak muter-muter takut. aja, Mereka intinya dia nggak nggak berani bahas Aku kasus. tanya dulu Jadi ke muter-muter aja Leonardo dari ya, tadi. Bang. Boleh tidak bawa Udah. dugaan? Langsung aja Yang to the lain point, mau memang bahas nggak boleh kasus bawa apa dugaan, enggak? berarti bawa dakwaan Nggak juga tidak berani, boleh. Yang lain diam dulu. Mereka tuh Yang lain diam asumsi Karena dulu. dakwaan aja. juga Bahas masih dugaan, dakwaan Bang. sama dugaan aja Yang lain berjam-jam. diam dulu biar gua jawab. Iya. Oke. Bedanya antara dugaan hakim dan jaksa disuap itu adalah dengan perkara Nikita Mirzani. Perkara Nikita Mirzani ini sudah di tahap penuntutan. Sudah ada dakwaan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah dilakukan tindakan upaya paksa untuk mencari alat bukti. Dan berdasarkan alat bukti itu, penyidik menetapkan Nikita Mirzani dan Ismail sebagai tersangka. Kemudian jaksa menyatakan P21. Setelah dinyatakan P21, jaksa melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Oke, artinya dugaan dalam perkara Nikita Mirzani itu oleh penuntut umum didasarkan pada alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Sedangkan yang hakim ini, yang jaksa ini, itu tidak ada sama sekali tindakan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Di situ letak perbedaannya. Bang, Artinya apa? Laporan soal dugaan suap majelis hakim maupun jaksa itu betul dilaporkan. Kocak lu Leonard. Sejak kapan bang diduga pula itu bang yang abang katakan jelas-jelas P21 kemudian sudah ada Bang, ada namanya asas presumption of innocence. itu tuduhan Bang. Praduga tidak bersalah. Itu Itu asas tuduhan. yang menyatakan sebelum ada putusan hakim, seorang itu Dakwaan harus JPU itu dianggap tuduhan, tidak Bang, bersalah. bukan lagi Dianggap tidak bersalah. Itulah Bukan lagi kenapa dugaan, istilahnya Bang, tapi tetap tidak menggunakan tuduhan, Bang. dugaan. Bang, Ya Itu- tetap diduga Bang MA. itu Dakwaan memang tuduhan ada, bukan lagi diduga. tapi tetap harus Iya, pakai persoalannya dugaan. gini Bang Dedi. Dia tadi mempersoalanku argumentasiku dugaan. Ternyata apa yang disampaikannya juga masih juga Yang dipersoalkan dugaan. itu bukan Dakwaan JPU dugaannya, itu tuduhan, yang bukan dipersoalkan lagi itu dugaan. substansinya dengan perkara ini Itu apa. masih dugaan. Dan justru Itu itu yang kalau dipersoalkan mau berbicara tadi. tentang Iya. kepastian, Bukan Bang soal Leonard, dugaannya. tunggu aja nanti putusan. Udah pasti. Jadi Punya nggak usah lagi kita argumentasi nggak tentang berbicara. kasus ini? Kalau Tinggal punya baca aja silakan putusan berdebat. itu. Kalau enggak Makanya lebih baik itu turun lucu aja. Leonard Ini. ini. Itu aja. Kita kasih waktu Bang Jaka. Kita kasih waktu Bang Jaka. Hair striker ini dijelasin soal konsep hukum aja kagak paham-paham malah Loh, ngotot bukan lucu, masalah lucu. konsep hukum, dari narasi Anda Bang- dan dari Bang- kata-kata Bang Anda Leonard. saja. Nah, gini Bang, antara lu- Bang lu- sebentar lu Bang. Bang Leonard. Sekolah di mana lu Si nih Bang Jaka Leonard? ini, Bang Striker sebentar, diam dulu semua, tolong diam dulu sebentar. Gini aja, ini kan gua masalah lulusan antara Bang S1, S2 antara Universitas Jaka dengan Erlangga. Bang Leo. Kenapa Hair striker? Enggak, gini Bang, nggak usah dikembangkan Bang. Kalau bisa yang dikembangkan gini aja. Ini antara Bang Jaka, masalah Bang Jaka dengan Bang Leo. Kita kasih kesempatan Bang Jaka 2 menit untuk mengklarifikasi Bang Leo, dan Bang Leo juga mengklarifikasi balik. Jangan kita ikut campur dulu, silakan. 2 menit Bang Jaka, apa yang mempermasalahkan dari Bang Leo? Tuh, silakan. Ya, jadi kan persoalan ini kenapa kita berdiskusi saat ini, karena diskusi kita itu masih sifatnya dugaan. Karena sifatnya dugaan itu karena kita diskusikan. Misalnya nih, orang masih menyatakan dugaan tindak pidana kepada Nikita Mirzani karena masih dugaan itu. Kalau kita udah berbicara tentang kepastian, artinya sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan Nikita Mirzani bersalah, misalnya kayak seperti itu, atau tidak bersalah. Jadi selama itu masih dugaan dan belum ada putusan, itu menjadi bahan diskusi kita. Jadi apakah orang boleh mendalilkan dugaan? Iya boleh. Apa dasarnya? Asas legalitas.
Kalau tidak ada undang-undang yang melarang terkait dengan hal itu, boleh dilakukan. Boleh-boleh saja kita berargumentasi di dalam Komal ini selama tidak ada hukum yang melarang atau undang-undang yang melarang. Itu kan konsep awal kita diskusi. Makanya kita pastikan dulu, kita sepakati bahwa di sini kita di sini di dalam Komal ini berdiskusi. Nah, berdiskusi itu bisa kita menggunakan perspektif seperti apa yang Leonard sampaikan. Dan aku juga bisa menyampaikan dengan perspektif yang kupahami. Jadi jangan seolah-olah Anda yang paling benar di sini dan pada akhirnya Anda blunder sendiri apa yang Anda sampaikan. Begini Menyalahkan bahwa ya. buah dugaan dan lain Nggak, sebagainya. Begini. Ternyata biarin, Sebentar, penyampaian Bang. dulu Biar lebih cepat aja, Bang. dugaan terkait dengan kasus ini. Biar Kukira lebih Anda cepat sudah aja. berbicara tentang kepastiannya. Gini, biar lebih Gitu, cepat aja ya. gimana sih? Kalau kami merasa benar, silahkan bantah. Kalau kami Ya merasa udah benar, itu dibantah. urusan Kan selama kami. ini Silahkan argumentasi, bantah. Anda punya makanya bantahan nggak? saya membantah daripada apa yang ada. Itu yang saya lakukan. Bantahannya Anda itu bukan substansi perkara. Yang Anda bantah itu justru ada dugaan Suka-suka gua penyuapan. dong. Sekarang Suka-suka gua sekarang dong. Jadi mau bisa nggak giliran kita gua ya. berdiskusi tentang Namanya diskusi. perkaranya? Namanya Ya udah, diskusi. Ya diskusi boleh asal nyambung. Kalau nggak nyambung, Iya. ngapain diskusi? Justru kamu yang nggak nyambung. Kok kamu yang nggak nyambung dari Kamu yang nggak kemarin-kemarin? nyambung. Kamu yang nggak Oke. nyambung. Jadi Bener percuma omongan kamu ngomong Jaka. panjang lebar. Ya, Jaka namanya itu bener. Keluarkan analisamu itu, Namanya dikeluarkan diskusi itu narasinya, bebas jangan muter-muter. berpendapat, Itu yang bebas penting. berasumsi, Kalau bebas Kalau semuanya. Itu Epen namanya nggak mau diskusi. buka Wah, masa Komal sendiri dakwaan ngomong gitu Loh, sendiri, bilang buka bukan. sendiri. Ini kita kan tuh bukan justru di ruang naik ke sini mau diskusi. Kamu yang muter-muter dari Ini kan tadi. bukan ruang Coba- persidangan. Kalau Sudah mau keluarkan tepat, aja ada di ruang analisamu. persidangan. Analisamu mana sih? Ah, itu Kita mau lihat. betul. Mana analisamu betul. tentang dakwaan itu? Ya udahlah, biar coba Iya, Leonard iya, jelasin iya. dulu lah. Nanti dulu lah. Sebentar, Bang. Coba Leonard jelasin Jangan dulu muter-muter lah. kalau Gimana nggak punya itu? narasi, bilang nggak punya Dakwaan narasi. dugaan itu bagaimana? Coba jelaskan Ya, dulu lah. justru Coba. Anda yang nggak punya Gantian, narasi. Leonard lu. Dakwaan Leonard lu. tidak ada narasi. Udah, Bang Jaka, Bang Striker, Bang Bukan Mr. lagi Blend. Ya. bukan lagi Sebentar, Bang Emma, sebentar. Ini kan tadi permasalahan perselisihan paham antara Bang Jaka sama Bang Leonard. Nah, Bang Jaka sudah menyampaikan klarifikasinya. Nah, sekarang biarkan Bang Leonard menjawab Bang Jaka. Habis ini kita selesai ya. Kita masuk ke topik yang pokok kita. Coba klarifikasi dulu Bang Leonard. Oke. Jangan bicara 2 menit. Pertama, untuk Air Striker tadi kan nanya saya lulusan dari mana. Saya S1 S2 lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oke? Penjelasan saya selanjutnya. Kenapa tadi saya persoalkan soal dugaan? Karena si Jaka mengesampingkan ngomong dakwaan itu nggak benar dasarnya karena ada dugaan suap kepada jaksa penuntut umum. Itulah kenapa saya bilang nggak bisa kamu pakai dugaan suap ke jaksa penuntut umum itu untuk mengesampingkan dakwaan. Nah, di sini saya jelaskan lagi, derajat dugaan kepada Nikita Mirzani dengan derajat dugaan kepada suap kepada penuntut umum dan lain-lain itu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau yang satu dugaan suap kepada majelis hakim, buktinya masih nggak jelas. Buktinya hanya rekaman pembicaraan yang mana pembicaraan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkaitan dengan tuduhan suapnya. Bukan hakim, bukan jaksa penuntut umum, dan bukan juga korban, tapi pihak lain. Nah, sedangkan dugaan kepada Nikita Mirzani ini sudah melewati proses penyelidikan, sudah melewati proses penyidikan, sudah melewati proses penuntutan di jaksa menyatakan P21, sekarang pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya apa? Derajatnya itu jelas-jelas terlihat. Yang satu sudah ditemukan bukti oleh penyidik, yang satu tidak ada sama sekali bukti yang sudah menyatakan memperkuat dugaan tersebut. Oke? Kemudian selanjutnya, proses persidangan sekarang ini adalah menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum dalam yang meneruskan penyidikan itu apakah benar atau tidak. Artinya apa? Secara derajatnya itu clear. Sudah ada proses justisia, sudah ada proses penggeledahan dan segala macam. Dan di dalam KUHAP itu ada istilah tersangka dan terdakwa untuk memperkuat posisi kasus Nikita Mirzani ini. Oke, penjelasan terima dari kasih Bang Leo. Jadi aku pikir Bang Jaka sama Bang Leo nggak perlu ditambahin lagi ya, selesai sampai di situ aja miskomunikasinya. Jadi sekarang sebelum kita lanjut, aku pengen tanya dulu, boleh nggak kita membahas tentang apa yang telah terjadi di persidangan, terutama
membedah dakwaan dan fakta-fakta. Mau nggak kita membahas itu biar nggak berkembang kemana-mana, ke suap lah kemana? Mau nggak Nggak membahas akan ke berani. fokus ke situ? Yakin seyakin gue nggak akan berani. Yakin gue. Mereka kalau bahas kasus nggak akan berani. Ya saya Yakin. oke-oke aja. Ya, Ayo kenapa? berani nggak, Jak? Gue tanya, Jak. Berani nggak, Jak? Orang kita bukan para Nggak pihak kok. berani. Yang sekedar diskusi. Kenapa Oh, harus nggak berani MA kan? Kenapa Emang harus nggak berani bayar karena mereka mau diskusi? Tinggal itu diskusi. ngomongin kemana-mana. diskusi tinggal diskusi. Nggak apa-apa bang, terang santai bang, terang. Nggak ada batasan. Ini Berani aja. nggak? Iya. Air striker Nggak ini, ada- tinggal nggak ada diskusi batasan loh. untuk berargumentasi. Nggak ada batasan. Air striker ini mereka maunya mendengarkan aja udah kemana-mana. salah. Nggak masuk ke kasus. Air striker ini Itulah mendengarkan mereka. Karena ilmu mendengarkan mereka aja bisa sampai ke sana. salah. Dia bisa bilang Udah. Loh, Leo, kenapa saya salah? Anda kan mengatakan ya kan bahwa bukti yang ada ke KPK itu tidak bisa ditemukan. Loh, memang Anda seorang penyidik, Anda bisa menemukan saya itu. bilang belum itu kan masih ditemukan. diperiksa, masih dalam Belum proses. ditemukan. Ya kan, Saya jadi tidak Anda ada- tidak bisa mengatakan itu karena Anda bukan seorang penyidik. saya bilang belum ditemukan. Iya, maka Ya sekarang kita beda mau lah, tanya atau dari mana tahu batasan. sudah diperiksa Kalau atau Anda belum? Beda loh. mengatakan belum ditemukan, Anda bukan seorang penyidik yang bisa mengatakan Intinya belum mereka nggak ditemukan. berani bahas Oke, kasus. yang penting Sedang laporan itu diproses. diterima, itu yang benar. Eh, Seharusnya Anda mengerti itu, Leonard. Saya tanya, Anda berani nggak nggak bisa bahas berkata kasus? seperti Ayo. itu. bentar dulu, bentar dulu. Kalau Anda Ini mengatakan laporannya masih diterima dan masih tahap penyelidikan, itu benar. Tapi Nggak kalau ada Anda itu, mengatakan Mas. Itu buktinya pengaduan belum masyarakat. Orang nggak ditemukan, paham. berarti Bukan Anda LP. seolah-olah diri Anda penyidik. Dia Benar ini nggak Jaka? Benar nggak MA? dia menyimpulkan. Ya sedang diproses Saya sudah. bilang tidak ditemukan. Ya Anda menetapkan diri sekarang Anda saya sebagai mau tanya. penyidik di situ. Iya sekarang saya mau tanya, tahu dari mana itu diproses atau enggak? Emangnya Anda penyidik? Ada konferensi persnya, Mister. Masa? Ya itu kan sudah diterima. Masa ada konferensi persnya? Ya kan sudah diterima. Diproses. Konferensi persnya Masa benar, ada? itu sudah diterima laporannya. Itu lain kasus. Enggak, saya Itu jelasin potongan ya. dari PT kan? Saya jelasin ke kamu ya. Kenapa saya bilang Itu belum potongan PT ditemukan? tuh, itu Enggak, beda enggak. kasus. Enggak, dengerin. Nggak jelas juga yang buat VT-VT ini. Dengerin. Kenapa saya bilang belum ditemukan bukti? Itu ada argumentasinya. KPK itu kalau sudah menemukan bukti permulaan, dia akan menaikkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Itu di Undang-Undang KPK. Itulah dasar saya bilang, itulah dasar saya menyatakan belum ditemukan bukti. Paham ya? Ya, Itu ada di Undang-Undang KPK. ya belum ditemukan, semoga Yang- cepat ditemukan ya. Yang Anda iya Amin, Anda tidak amin. bisa mengatakan itu Kita belum doakan. ditemukan. Yang penting sudah diterima. Bang Leo memakai Ya, dasar sudah hukum, diterima. yang lainnya nggak pakai Tahapan dasar untuk hukum. selanjutnya nanti biarkan Bang Leo biarkan mantap, mereka yang memakai proses. dasar hukum. Karena Anda Yang tidak lainnya bisa nggak untuk penting. mengatakan Semoga itu. secepatnya Anda bukan ditemukan. seorang penyidik. Bang Leo mantap. Kasus Nikita Memakai Jadi dasar pahami hukum. ini loh Leo. Mirjani aja Gara-gara kita Anda kan belajar lulusan bersama Erlangga kan, berbulan-bulan. S1 Erlangga, S2 Bang Erlangga. Leo Bagaimana? mantap. Dia memakai dasar Pertanyaan hukum. saya Kalau nanti. Leo Enggak, sebentar. Lebih dalam malah. Air striker ini kan tadi ngomong, saya bilang tidak ditemukan bukti, padahal saya bilang Iya, belum sabar ditemukan lah, bukti. Bang Leonard. Belum Ya, sabar, ditemukan ya bukti, itu udahlah. saya ada Berarti argumentasinya. Kasus Nikita Mirjani dengan ini aja perlu berbulan-bulan untuk menemukan alat bukti. Ayo berani nggak bahas Dan kasus? sebagainya. Karena saya tanya ke kamu Jaka. Ayo. Saya tanya ke lu, salah nggak saya menyampaikan belum ditemukan bukti? Enggak salah, makanya sabar. Iya, Nggak makanya salah. makanya saya bilang ada dasar hukum saya menyatakan belum ditemukan bukti. Karena apa? Iya, KPK iya, kalau sudah maksud- menemukan bukti, iya, samanya itu itu, sudah Bang. menaikkan ke Maksud- tahap maksud- penyidikan. Maksud Bang Masih Air diproses, Striker itu kan? Sama sabar, itu. masih diproses. Ini pun baru Jangan gitu. Ya lagian itu Barusan ngapain sama. dibahas? Bukan. Kita kan sedang Iya. membahas kasus Nikita Bukan, Mirzani. Dia berani, Bang. Dia jangan Mereka asal yakin Fungsinya nggak orang ada dengan perkara ini. Bang Udah, Erdi Lau, berani nggak kita bahas kasus? Bang Erdi. Ayo lah, Tadi di ayo. bawah Orang ini nggak ngomongnya berani. bareng-bareng satu-satu lah ngomongnya sahabat dan Saya tanya saudaraku. Bang Erdi, berani nggak bahas kasus kita? Debat, bahas. Teman bahas kasus karena 3 orang ini nggak berani. kami berani. berani. Kok nggak berani? Dari tadi dibilang berani. Berani ya? Jangan Kita kan mau bahas di kasus dalam ya? kasus, mau di luar kasus pun kita jabat nih. Aduh, ini kasus. Karena kamu nggak sesuai kasus kamu. Berani. Mau sesuai Ayo. kasus, mau nggak sesuai kasus pun kita bisa. Tuh, berarti kamu nggak Oke. berani. Oke. Udah gas lah balik Gas ya. Gas. Nah, Sudah host, kasih tema host. Saya sebagai Udah macam saya sebagai salah wasit. nawarin barang. Sebentar ya, Bang MA sebentar. Saya sebagai wasit, kita Kok takut kali sepakat mereka fokus berdiskusi ke- di luar kasus. Iya, sebentar. Kita sepakat untuk membahas kasus ini karena kan Bang Fahmi juga sedang berjuang membela Nikita. Jadi semoga juga teman-teman pendukung Nikita juga menyuarakan itu di Komal-Komal ini. Nah, sekarang kita mulai nih. Kita mulai dari Bang Mr. Blind untuk mengungkapkan fakta yang ada di dakwaan yang
yang menurut Bang Mr. Bright itu memberatkan terdakwa. Nah, nanti baru sebaliknya dibantah oleh teman kita yang lain, teman Yes. mereka dan yang lain. Silakan Bang Mr. Bright. Sebelumnya aku mau mengingatkan dulu host harus netral ya host posisinya saat itu. Tuh, Oke. netral. Gua mengarahkan diskusi ini biar berjalan dengan baik. Nah, Mr. Bright, coba sampaikan paparannya, fakta-fakta yang menurut Abang terungkap yang mendukung dakwaan itu. Silakan Bang, nanti dibantah sama teman Bang RD dan lain-lain nanti. Silakan. Oke. Yang pertama, saya tetap mendasarkan argumentasi saya pada dakwaan, ya. Karena persidangan itu dasarnya dakwaan. Bahkan pembelaan dari nanti PH pun dasarnya juga dakwaan, ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah tahu lah isi dakwaan itu. Jadi intinya itu aja ya. Lalu kemudian, menurut saya pribadi, ya, jaksa sudah berhasil membangun konstruksi dakwaan itu hampir mendekati sempurna. Karena apa? Di situ jaksa sudah melampirkan bukti-buktinya, ya, baik percakapan via chat maupun percakapan telepon, percakapan suara. Lalu kemudian selama persidangan saksi-saksi yang dihadirkan mengkonfirmasi, ya kan, mengkonfirmasi tentang apa yang ditanyakan oleh jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal unsur sudah jelas, ya, ada perbuatan di situ memaksa, ya kan, kemudian memaksa korban untuk membayar, ya, atau memberi uang. Lalu kemudian tekanan-tekanannya sudah ada juga, bahkan sebelum korban menelpon atau berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, tekanan itu sudah didapatkan sebenarnya dari Dr. O yang menyampaikan bahwa lihat tuh dokter yang lain, lihat tuh pengusaha yang lain, akhirnya kan bisa jualan kan, bla 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 bla, karena udah nggak diganggu lagi. Nah, itu ada tuh, bisa dibaca semua lah. Lalu kemudian di unsur 27B ayat 2 dan 369-nya sudah terpenuhi itu. Ada memaksa, kemudian menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ya kan, memaksa untuk dapatkan itu, kemudian mengancam, ancamannya juga ada. Nah, lalu yang terakhir, di TPPU-nya, baik pihak bank maupun developer serta ART-nya, itu juga mengatakan bahwa benar ada upaya untuk mengaburkan uang dari hasil tindak kejahatan itu. Jadi dari semua secara keseluruhan ya, semua fakta persidangan sampai saat ini, analisa saya, itu semua masih memberatkan terdakwa. Demikian host. Silahkan kalau memang bisa dibantah, dibantah aja. Ya, mantap. Bang Jaka, siapa yang mau ngomong? 4 orang nih, tim Abang. Bang Striker, Bang RD. Bang RD ya, bantah. Silakan Bang, lanjut Bang. Oke, siap teman-teman, selamat malam semuanya. 3 menit Bang, silakan. Oke, siap 3 menit. Jadi kalau kita menghargai proses hukum dan sudah menjadi terdakwa kan, tapi kita juga nggak bijaksana dong kalau memang jaksa tugasnya begitu. Jaksa penuntut umum itu bagaimana cara dia membela korban ya, berdasarkan undang-undang mereka dan atas nama negara kan begitu. Tetapi saya melihat gini loh Bang, yang terjadi dalam peristiwa hukum ini justru kenapa sih ada nggak orang-orang yang kebanyakan yang tadinya dia suka, banyak yang tidak suka sama Nikita Mirzani, banyak yang tidak suka. Dia orangnya barbar lah, inilah segala macam. Tapi kenapa orang-orang sekarang banyak yang suka gitu loh? Karena bukan melihat sosok Nikita Mirzani, sosok peristiwa hukumnya yang janggal gitu loh. Contoh, sekarang kan kemarin kalian bangga tuh dengan alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum yang diberikan oleh RJ yang didapatkan dari hasil penyadapan, ya kan, dan menjadi barang bukti gitu kan. Nah, saya mudah-mudahan proses hukum ini cepat sprint dari Polda, RJ jadi tersangka tuh. Biar hakim mikir sendiri tuh kalau mau memutuskan perkara ini. Karena apa? Alat buktinya aja masih sengketa kan gitu. Tapi dua hal yang berbeda terkait uang yang sudah
peralihan haknya kepada Nikita Mirzani. Jujur Bang, kalau kita mau merujuk kepada dakwaan, kita sepakat semuanya nggak usah sidang. Ini udah lolos semuanya, udah terang benderang kan gitu. Nah kalau ada yang bertanya, Bang RD, seberapa besar sih Nikita Mirzani bebas? Kalau lihat dakwaan 100% Nikita Mirzani masuk. Tapi kalau mempertimbangkan 3 unsur, yang pertama, jelas terpenuhi unsur kesepakatan. Mengkaji ulang alat bukti sesuai KUHP 183, 184, ya kan? Nah, yang terakhir, ini keyakinan hakim ini nggak bisa percaya sama kalian. Dia punya hak sendiri untuk menentukan mau bebas atau tidak bebas. Itu baru objektif. Kalau misalkan nanti bebas, ya sudah bebas lah. Jangan sekarang bertanya, tapi menjadi kontroversi kayak di ruangan sebelah tuh. Orang bertanya berapa persen, saya bilang kalau lihat ke dakwaan itu 100%. Tapi hak terdakwa juga harus bisa memperjuangkan hak-hak dia. Dan sedang dibela. Kan kita nggak tahu keputusannya seperti apa. Gitu kalau menurut pendapat saya. Hal-hal yang lain tentang TPPU segala macam udah kita tahu bersama lah. Tapi yang jelas adanya proses hukum yang berjalan ini terasa melanggar hukum acara kalau menurut saya. Lanjut. Oke, terima kasih Bang RD. Silakan ke Bang Leonard aja untuk menanggapin terkait tentang persidangan ini, Bang. Silakan, Bang. Oke, kalau saya pribadi ya, saya sejak awal memposisikan diri saya itu bukan pro kemana-mana. Saya itu pure memberikan edukasi hukum. Nah, melihat kasus Nikita Mirzani ini, saya sejak awal, ini kan ada perbedaan keterangan nih. Jaksa menyampaikan bahwa penyerahan uang 4M ini adanya tekanan atau ancaman, sehingga sebagaimana dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua. Oke. Kemudian dari pihak Nikita Mirzani menyampaikan uang 4 miliar ini adalah ada perjanjian, ada kesepakatan endorse. Oke. Nah, makanya saya bilang sejak awal, perkara ini sederhana. Sederhananya adalah soal pembuktian sah atau tidak penyerahan uang 4 miliar. Kalau dibuktikan nanti, kalau di persidangan nanti terbukti penyerahan uang 4M ini tidak sah, ya, maka dakwaan jaksa ini akan terbukti. Tetapi kalau perolehan uang 4M-nya ini adalah sah, maka otomatis dakwaan ke-1 atau ke-2 maupun dakwaan TPPU-nya itu otomatis tidak terbukti. Nah, berkaitan dengan adanya pernyataan bahwa ini ada kesepakatan, menurut saya, karena ini kesepakatannya sesuai dengan gugatan Wan Prestasi ini berkaitan dengan review baik-baik ya, kalau menurut pendapat saya, sulit bagi kita untuk menyatakan betul di sini ada kesepakatan review baik-baik. Karena apa? Uang sudah diterima, tetapi dari Nikita Mirzani justru tidak melakukan kewajibannya untuk review baik-baik. Kalau alasannya dia harus memperbaiki produk dulu, seharusnya dia tidak menerima uang 4 miliarnya. Logika hukum sederhana. Itu berkaitan dengan ada atau tidaknya kesepakatan. Saya secara pribadi berpendapat bahwa sulit untuk menganggap itu ada kesepakatan. Karena tindakannya Nikita Mirzani bertentangan dengan kewajibannya dia sesuai dengan, saya menyatakan tidak sesuai ya, perbuatannya bertentangan itu berdasarkan gugatan Wan Prestasi. Di gugatan Wan Prestasi disebutkan ada kesepakatannya itu adalah review baik-baik. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu soal kesepakatan. Kemudian soal alat bukti. Ini kan ada alat bukti sesuai dengan 184 KUHP itu kan ada beberapa jenis itu. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk, plus ada tambahan satu di Undang-Undang TPPU maupun Undang-Undang ITE, yaitu alat bukti elektronik. Yang tadi disampaikan oleh Bang RD ini kan berkaitan dengan rekaman telepon. Artinya apa? Seandainya pun rekaman telepon itu dianggap tidak sah sebagai alat bukti, itu tidak menggugurkan alat bukti yang lain. Masih ada alat bukti chat, masih ada keterangan saksi, masih ada keterangan surat, maupun keterangan alat bukti lainnya sesuai dengan 184 KUHP. Artinya apa? Meskipun nanti rekaman telepon itu tidak sah sebagai bukti, maka tidak serta-merta Nikita Mirzani itu bisa bebas. Itu kalau penjelasan dari saya. Oke, Bang Jaka. Saya rasa Bang Jaka mau bicara nih. Ayo Bang, silakan tentang fakta persidangan Bang. Bang Jaka.
Bang Jaka atau Bang MA atau Bang Striker nih, coba ayo. Ayo, mana nih salah satunya? Bang MA mau membantah. Oke, silakan. Sebenarnya aku nggak mau membantah juga ya. Cuman aku punya penilaian sendiri terkait dengan Oke, Bang, boleh. kan begitu. Boleh. Yang aku lihat gitu, bahwasanya fakta persidangan itu kita sama-sama melihat ya, bahwasanya tuduhan dari JPU itu jelas. Ya kan, tuduhan berarti dia meyakini berdasarkan alat bukti. Balik lagi, mentersangkakan seseorang harus minimal 2 alat bukti. Dia mempunyai tuduhan, yakin betul bahwasanya tuduhan-tuduhan itu masuk kepada unsur-unsurnya, ya kan, diambil dari BAP saksi dan alat bukti serta barang bukti. Nah, kemudian dia kan harus menghadirkan kembali alat bukti tersebut, salah satunya adalah saksi. Nah, jika saksi tersebut tidak masuk keterangannya ke dalam unsur 369, saya melihat ada salah satu keterangan dari saksi yang bernama Reja Gladys ya, yaitu saksi terlapor. Ketika saksi terlapor itu ditanyakan terkait dengan apa sih yang membuat kamu merasa terancam, apa yang membuat kamu, nama baik kamu atau kredibilitas kamu hancur. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya pernah Nikita Mirjani menghina, kan betul. Konteksnya ke situ lah. Seperti mengatakan dia abu-abu, dokter penipu dan sebagainya, itu yang membuat dia takut dan sebagainya. Kemudian apakah itu masuk kepada unsur 369? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena itu adalah asumsi dari telapor itu sendiri. Tidak ada bukti materialnya terkait dengan Nikita Mirjani atau Mail akan melakukan hal tersebut. Yang sama seperti postingan itu. Atau VT-VT yang pernah Nikita Mirjani speak up kan terkait abu-abu dan sebagainya. Kemudian kita tahu, sama-sama tahu lah bahwasanya unsur pengancaman 369 itu kan niat dan akan mencemarkan nama baik dan akan membuka rahasia. Artinya kalau misalnya korelasinya terhadap sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Nikmir, mengatakan dia abu-abu, berarti unsurnya tidak masuk kan begitu. Nah, tetapi kalau misalnya pada saat itu RG mengatakan karena produk saya ilegal, produk saya itu ada masalah memang, overclaim kan gitu. Kemudian Nikmir tahu itu yang dijadikan Nikmir akan speak up. Nah, itu masuk. Saya katakan itu masuk. Tetapi sayangnya alat bukti yaitu berupa saksi, apalagi saksi telapor ya, dia mengatakan hal itu, bahwasanya yang menyebabkan dia merasa terancam karena kan bukan kita yang mengalami, tetapi si telapor itulah yang mengalami. Dia yang tahu pencemaran nama baik, akan dicemarkan nama baik, dia yang tahu rahasia apa, hanya dia yang tahu. Nah, ketika dia ditanya kemudian dia merambat kepada postingan Nikmir, maka itu adalah asumsi, tidak ada pembuktian materialnya karena tidak ada bukti percakapan ataupun bukti chat WA yang mengatakan akan melakukan hal yang sama atau ngata-ngatain atau memfitnah, itu tidak ada. Karena nggak bisa jauh-jauh kalau misalnya akan mencemarkan nama baik, itu harus dikuliti dulu. Nama baik seperti apa? Pencemaran nama baik, akan mencemarkan nama baik, itu kan alatnya yang akan digunakan kan? Kemudian apa? Habis host. Itu yang Oke, harus terima kasih Bang Bongkar, mantap. Ini silakan dijawab oleh siapa? Bang Mr. Blind sepertinya. Silakan Bang. Ayo. Belum ngomong Dedi. Bang terang, Terang, terang. maaf. Buset. Silakan Bang, lanjut Bang. Silakan. Tadi kalau kita bicara unsur, unsur pemerasan. Apa sih unsurnya di dalam pasal itu, unsur pemerasan? Tadi dibahas 369. Barang siapa dengan maksud, ya, dengan maksud ini niatnya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Itu unsurnya ya, menguntungkan diri sendiri, ya kan, dengan melawan. Oke. Menguntungkan diri sendiri seperti apa? Ketika Mail bicara, kalau mau Nikita diam, kasih duit. Itu pembicaraan Mail pada dasarnya seperti itu. Kalau mau Nikita nggak mau cuap-cuap, kasih duit. Disitulah menguntungkan diri sendiri, ya. Dan dengan cara
melanggar hukum. Apa dengan cara melanggar hukum? Ya itu dia pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik ini nama baiknya seperti apa? Ya seperti kita lihat pada live. Apakah yang dibicarakan sama Nikita ini waktu live itu baik kepada DRG? Oh tidak. Jelas di situ dia ada unsur memfitnahnya, ada unsur menjelekkan nama baik DRG, dibilang mukanya beruntusan, itu kan nama baik juga termasuk. Apalagi dia dokter kecantikan. Iya toh? Di situ udah jelas. Nah, di pasal selanjutnya, di keterangan pasal selanjutnya itu ya kan, dengan cara mengancam akan pencemaran nama baik atau rahasia. Nah, pencemaran nama baiknya sudah terjadi. Sudah terjadi tuh, yang dirasakan DRG ini sudah terjadi. Makanya itu DRG nyamperin tuh, dalam arti kata menelpon, oke lah kita anggap nelpon duluan. Apakah dia nelpon duluan itu ingin diperas? Kan enggak. Nelponnya itu ingin silaturahmi, ingin baik-baik. Tiba-tiba di dalam percakapan itu terjadilah pemerasan itu. Jadi unsur 369 itu jelas masuk sekali unsur-unsurnya. Dari cara menguntungkan diri sendiri, melawan hukum, mengancam akan pencemaran nama baik atau rahasia, itu dasar hukumnya jelas sekali di unsur-unsur itu. Dan saya di sini pengen tanya tolong jawab ya kepada teman-teman yang saat ini mungkin masih menyimpang masih berpegangan ke NM. Pengen tanya apakah pasal 369 ini pasal pemerasan atau bukan? Karena Bang Fahmi bilangnya bukan. Nah, tolong jawab ya salah satu dari kalian nanti. Jawab, apakah pasal 369 ini termasuk pasal pemerasan? Terima kasih, Yos. Oke, Bang Jaka atau S-Striker nih? Ayo. Bang Jaka, S-Striker. Oke, Ya, lanjut. Nah, silakan Jaka. Silakan. Jack. Oke, terima kasih Bang Jaka. Silakan, Bang. Oke. Terima kasih host. Jadi terkait dengan dakwaan yang dibuat oleh JPU ini, menurut saya keliru dakwaan itu. Halo, apakah suara saya kedengaran? Bagus, Bang. Bagus. Ya Kak, kurang. Iya, menurut saya dakwaannya itu keliru. Apa yang didakwakan kepada Nikita Mirjani. Nah, makanya saya berkaitan dengan dakwaan ini, saya tidak percaya dengan JPU itu. Makanya tadi saya sempat menduga bahwa bahwa JPU-nya jangan-jangan disuap dan lain sebagainya. Ya, berkaitan dengan ancaman terkait dengan ancaman ataupun kekerasan berdasarkan pasal 368 atau 369 sekarang kan berubah menjadi 369 terkait dengan pasal yang dituduhkan yang didakwakan terhadap Nikita Mirjani. Nah, sebenarnya itu bukan bukan ancaman pemerasan dan lain sebagainya. Karena kalau kita jeli dalam mendengarkan bagaimana ending dari percakapan antara Reja Gladys dengan Mail itu, di mana dia minta reviewkan produknya, itu kan sudah jelas Badi mengarahnya kemana. Artinya kan mengarah ke endorse agar apa? Agar produknya direviewkan. Itu kan sebenarnya poinnya. Nah, dalam hal ini kan artinya ketika Dr. Reja Gladys mendalilkan bahwa di situ ada ancaman dan kekerasan, Dr. Reja Gladys itu kan harus membuktikan juga terkait bagaimana ancamannya, bagaimana kekerasan. Ya, menurutku itu sulit untuk dibuktikan. Ya, karena kita harus melihat juga bagaimana kemudian apakah pada saat dia memberikan uang itu dalam keadaan sukarela atau ada tekanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan hal ini, memang di dalam kasus ini ancaman dan kekerasan seperti yang dituduhkan itu menurutku tidak adanya ancaman itu. Akan tapi kan itu dipelintir oleh JPU yang memang
Makanya diduga ya memang ini ada niat untuk menurutku mengkriminalisasi daripada Nikita Mirjani yang memang dalam jujur dalam melakukan review produk. Saya kira begitu sebagai Terima kasih Bang Jaka, mantap, luar biasa. Ini yang mau nanggapi Mr. Blend atau Bang Andre? Ayo, Bebas. Bang Mr. Bang Andre apa saya? Bang Mr. Blend dulu Saya ya. Oke, silakan Bang. Ya, Silakan Bang. oke. Kembali lagi ya, dakwaan pasal itu ditujukan atau dikenakan terhadap perbuatan pelaku. Ya. Jadi apakah pelaku itu melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut? Bukan keadaan atau perbuatan korban. Ada nggak perbuatan mengancamnya? Ada nggak perbuatan untuk pencemarannya, ancamannya? Ada nggak perbuatan untuk memaksanya? Kan di situ sudah jelas. Ini kita mau speak up hari ini, Dok. Ya kan? Hari ini, di situ menunjukkan waktu. Harus hari ini ya, Dok, transfernya. Itu kan paksaan, memaksa orang lain. Itu dibuktikan dengan transkrip percakapan via chat ya. Kemudian sisa uangnya pun harus hari itu juga. Sebelum jam 5 bahkan. Ada waktu yang diminta oleh pelaku. Kembali lagi, dakwaan itu tentang perbuatan pelaku. Tidak ada dalam unsur itu kerelaan atau tidak rela. Ketika seseorang didakwa membunuh, apakah korbannya ditanya? Dia suka rela nggak menyerahkan nyawanya? Nggak ada. Perbuatannya adalah perbuatan membunuh. Mau suka rela atau tidak, perbuatan itu yang dilakukan oleh pelakunya. Nah, bukti-buktinya, seperti yang dibilang tadi, ya. Bahkan, untuk meyakinkan hakim, jaksa menghadirkan saksi korban, pelapor, lalu kemudian saksi suaminya yang mengatakan bahwa memang dia tertekan. Pada saat itu dia depresi dan dia sudah berobat ke psikiater. Dan disaksikan oleh suaminya setiap malam dia menangis, tidak tidur tengah malam, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya untuk meyakinkan hakim. Kembali lagi, dakwaan itu ditujukan adalah untuk perbuatan pelakunya. Bagaimana ketika Mail mengatakan di dalam chat itu, ini kita akan speak up hari ini, Dok, tentang kedekatan dokter dengan waria tublas. Konteksnya itu untuk apa dia mengatakan demikian? Kalau memang itu endorse. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana uang itu berpindah. Bukan bagaimana setelah uang itu berpindah. Ketika sebelum uang itu berpindah, disitulah yang dilihat peristiwa apa yang terjadi. Lalu kemudian uang itu berpindah, dasarnya apa? Untuk apa ada kredibilitas yang disinggung? Bisa hancur nih kredibilitas dia sebagai dokter. Apakah itu endorse? Oke Bang Mr. Blend, udah habis waktunya. Oke, Bang Striker mungkin mau menjawab. Silakan Bang. Sesuai. Oke, begini ya. Saya agak keluar ya. Jadi gini, BAP dan dakwaan itu bisa saja dimanipulasi. Yang harus kita pahami ya kan. Kita jangan menutup mata lah ya kan. Memang sering terjadi di negeri ini yang seperti itu. Bahkan hakim saja ya kan bisa menetapkan yang tidak berkeadilan. Banyak contoh-contoh yang terjadi di saat ini di negeri ini. Jadi jangan menutup mata dengan hal itu yang harus kita pahami ya. Nah, satu buku halaman ya kan, satu buku halaman itu bisa aja berisinya positif, tapi kalau dirangkum bisa menjadi negatif, dan itulah yang terjadi saat ini. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena melihat dari percakapan awal, rekaman bocor segala macam ya kan, di situ tidak ada namanya ancaman intimidasi terhadap DRG. Yang ada DRG mencoba komunikasi dengan si Niki ya kan, lalu menghubungi Oki gara-gara Niki ini mendapat dapat informasi dari Doktif. Itu yang harus kita ingatkan dulu ya kan. Dia melakukan minta maaf, ada press call-nya, dia meminta maaf dengan produknya.
ya kan? Ketakutan inilah yang membuat yang kesalahan dia sendiri, dia menghubungi dokter O untuk bertemu dengan Niki. Ya, 9 kali nelpon tidak dijawab, akhirnya diangkat, ya kan? Terus si dokter O memberikan saran, ya kan? Oh iya itu SS begini bla 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 bla. Akhirnya menghubungi si Mail. Dan yang kita harus catat adalah Niki seorang artis. Ya, di saat itu dia ingin bertemu. Terus si Mail jawab, "Forward dok, waktu adalah uang," ya kan? Kalau tidak menghasilkan uang, ya kan? Ya wajar dia berkata seperti itu. Karena kita sendiri, ya kan, ingin berkonsultasi ke dokter, ya kan? Apa kita free? Enggak. Kita bayar. Hanya konsultasi, belum obat, ya kan? Nah, di saat ada terjadi pembicaraan, ya kan, memang dok, Niki ingin speak up. Memang dok, Niki ingin speak up, ya kan? Tidak ada tidak kalimat ancaman, nggak ada. Karena Niki tidak ada hubungan langsung dengan dia. Itu yang harus kalian catat. Yang kedua ya, di situ si DRG meminta, ya kan, kepada Mail, minta tolong bagaimana caranya. Gampang, ya kan? Si Mail menjawab bilang begini, ya kalau nggak gini saja dok, tutup saja mulutnya dok. Apakah Mail di situ mengancam? Enggak, kan lu yang minta saran, gua kasih nih sarannya, dan lu aminkan, lu bilang, saya akan konsultasi dulu kepada suami saya. Silakan dok, ya kan, pikir-pikirkan saja dulu dok. Apakah itu ada kalimat ancaman seperti itu? Ancaman itu bukannya berbentuk sesuatu hal yang, hey, kalau lu tidak memberi saya uang, akan saya buka aib kamu di publik. Itu baru kalimat penegasan ancaman. Jadi kita harus pahami dulu, mana ancaman, mana kalimat saran, ya kan, mana yang ingin melakukan penyuapan. Cuman berbedanya, ya kan, ini kasus ini bukan kasus orang-orang pemerintahan, ya kan. Yang jelas yang mutlak akan salah yang kena adalah pelaku yang melakukan penyuapan. Coba perhatikan itu. Jadi itu ya. Jadi kita memahami itu bukan hanya dari dakwaan, tapi isi ceritanya itu apa peristiwanya. Oke?